Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da ma ba'du. Duduknya saya di sini ingin mempresentasikan kitab hadis Sunan At-Tirmizi oleh saya sendiri Agung Setia Fajar dengan Ais Zuhriyatul. Yang pertama, pendahuluan kitab Sunan At-Tirmizi merupakan karya terbesar dari Imam At-Tirmizi. Terhadap kitabnya ini, Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa saya menulis ini dan selanjutnya saya menunjukkan kepada para ulama di Hijaz, Irak, Khurasan. Mereka menerima dengan senang kitab tersebut. Imam At-Tirmizi merupakan seorang ulama hadis dengan banyak sekali meriwayatkan hadis. Pada tahun pertama ia belajar bertemu dengan para guru seperti Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar, Ali bin Hujr, dan imam-imam hadis lainnya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis memiliki kedalaman ilmu yang baik dengan cara mendatangi para ulama, imam-imam besar, dan kepada merekalah berpuncak pemahaman dan hafalan hadisnya serta mengambil dari mereka. Kemudian dia menyempurnakan pemahaman ilmu perolehannya dan pendalamannya, lalu nampak kematangannya sehingga dia maju ke mihrab imamah dalam hadis tanpa ada penyelisih dan menghalanginya. Pembahasan biografi Imam At-Tirmizi. Nama lengkap dari Imam At-Tirmizi adalah Abu Isa Muhammad bin Syawrah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi Ad-Dariri. Beliau dilahirkan di Turmuz pada bulan Zulhijjah 209 Hijriah atau 824 Masehi dan beliau wafat pada 13 Rajab 279 Hijriah atau 892 Masehi ketika berumur 70 tahun. Ahmad Muhammad Syakir menambah dengan sebutan Al-Dorami karena ia mengalami kebutaan di masa tuanya. Sedangkan As-Sulami adalah nisbah kepada Bani Sulaim, sebuah kabilah dari kota Ailan. At-Tirmizi adalah nisbah kepada tempat kelahiran beliau yaitu Turmuz. Beliau berada di sebuah kota yang terletak di pinggiran Sungai Jihun, Amudariyah, utara Iran. Di kota inilah kemudian dikenal dengan sebutan Al-Tirmizi. Ciri-ciri Imam At-Tirmizi ada yang menyebutkan bahwa beliau dalam keadaan buta, tetapi ada yang menceritakan bahwa kebutaannya terjadi pada masa tuanya dikarenakan kesungguhan beliau dalam meriwayatkan hadis dan seringnya beliau menangis sehingga butalah matanya. At-Tirmizi adalah seorang yang kuat daya ingatnya, pintar, serta cepat dalam menghafal, sehingga dikatakan ilmu yang dipelajarinya tidak hilang dari ingatannya. Beliau juga seorang pemuda yang senantiasa menjaga amanahnya, cakap dan bertakwa, serta beliau juga seorang yang warok, sikoh, terpuji dan tidak sombong. Beliau selalu memberikan ruang kepada para ulama atau siapapun yang berilmu untuk menegur beliau. Sebagai seorang ulama, Imam At-Tirmizi mendapat penilaian yang positif seperti yang dinyatakan oleh Abu Ya'la Al-Khalili bahwa Imam At-Tirmizi adalah seorang yang sikot dan mendapat persetujuan ulama. Imam At-Tirmizi sejak kecil sudah senang mempelajari ilmu hadis dan fikih. Beliau menuntut ilmu di berbagai wilayah tersebut meliputi Khurasan, Irak, dan Hijaz, serta wilayah lainnya untuk mencari hadis dengan menemui guru-guru ilmu hadis. Seperti ketika di Khurasan, beliau berguru dengan Ishaq Ibnu Ruwaih dan Nasafur. Beliau berguru kepada Muhammad bin Amr al-Swaq. Kemudian ia menuju Irak dan untuk belajar kepada ulama dan para hafiz. Menurut Khatib Al-Baghdadi bahwa Imam At-Tirmizi belajar selama 35 tahun. Pada usia 40 tahun, At-Tirmizi berguru kepada Imam Bukhari di bidang hadis, ilat hadis, dan fikih, sehingga beliau dikenal sebagai korum diskusi. Terlihat sangat jelas pengaruh dari binaan Imam Al-Bukhari, sehingga dari dalam kalangan muhaddisin, Imam At-Tirmizi dikenal sebagai Al-Hafidz, Al-Niqad, Al-Naqid, yaitu kritikus hadis. Selain itu, Imam At-Tirmizi juga belajar kepada Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan lainnya. Bahkan At-Tirmizi juga menerima hadis dari guru-guru mereka seperti
Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar. Dalam pembinaan ilmu-ilmu hadis serta periwayatan, Imam At-Tirmidzi berhasil membina kader ulama hadis yang terkenal, misalnya Abu Hamid Ahmad Abdullah ibnu Dawud Al-Marwazi Al-Tajir, Al-Haisam ibnu Kulaib Al-Syaishi, Muhammad ibnu Mahbub Abu Al-Bas Al-Mahbub Al-Marwazi, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi, Abu Ibnu Nasr, Suhail Al-Bazawi, dan lain sebagainya. Identitas kitab. Judul lengkap kitab Al-Jami' Al-Sohih adalah Al-Jami' Al-Mukhtasar min Al-Sunan an Rasulillah. Meski demikian, ini lebih populer dengan nama Al-Jami' Al-Tirmizi atau Sunan Al-Tirmizi. Untuk kedua penamaan ini tampaknya tidak dipermasalahkan oleh ulama. Adapun yang menjadi pokok perselisihan adalah ketika kata-kata melekat dengan nama kitab, nama Al-Hakim dan Al-Hatib Al-Baghdadi. Tidak memperselisihkan hal tersebut, berbeda dengan Ibnu Katsir yang menyatakan pemberian nama tersebut tidak tepat dan terlalu gegabah, sebab di dalam kitab Al-Jami' Al-Tirmizi tidak hanya memuat hadis sahih saja, akan tetapi juga hadis hasan, dhaif, dan mungkar. Latar belakang penulisan Imam At-Tirmidzi yang hidup pada masa abad ketiga sebagai ulama yang telah mengikuti perkembangan hadis dan fikih secara aktif. Beliau telah melakukan perannya oleh peneliti sebagai ulama yang membawa udara baru dalam bidang pengembangan hadis. Dengan kedalaman ilmu yang telah dimilikinya, beliau telah menulis kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Jami' At-Tirmizi atau biasa juga disebut dengan Sunan At-Tirmizi. Kitab Sunan At-Tirmizi ini menjadi sangat penting dalam studi hadis dikarenakan dalam kitab ini beliau benar-benar memperhatikan talil hadis dengan menyebutkan secara eksplisit hadis yang sahih, dan kitab Sunan At-Tirmizi ini menduduki peringkat keempat di antara kitab yang 6. Imam At-Tirmizi juga dikenal dengan Jami' As-Sahih. Kitab tersebut adalah sumber hasan, tetapi apabila diteliti lebih dalam lagi, kitab tersebut mengandung hadis-hadis sahih. Menurut pengarang Kasyaf Zunun Haj Khalfah, kedudukan kitab Sunan ini berada di peringkat ketiga dalam kedudukan kitab hadis yang ke-6. Bahkan ahli hadis Abu Ismail Al-Ansari memandang bahwa kitab Al-Tirmidzi lebih bermanfaat dari segi penggunanya dibandingkan dengan kitab karya Al-Bukhari dan Muslim. Hal tersebut dikarenakan di dalam kitab At-Tirmidzi dapat dipahami oleh siapapun, sedangkan kitab karya Al-Bukhari dan Muslim hanya dapat dipahami oleh para ahli. Di dalam kitab At-Tirmidzi juga mempunyai pedoman pokok dalam penyaringan hadis untuk bahan kitabnya, yaitu apakah hadis tersebut dipakai oleh para fuqaha atau tidak. Dengan demikian, maka di dalam kitab At-Tirmidzi hanya terdapat hadis-hadis yang makmul. Terdapat banyak sekali keistimewaan dari Imam At-Tirmidzi. Salah satu keistimewaan yang dimiliki yaitu pencantuman riwayat hadis dari sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam hadis pokok, baik yang semakna maupun tidak. Di dalam kitabnya, Imam At-Tirmidzi juga banyak mencatat terhadap perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, istinbat hadis pokok, dan menyebutkan hal yang berbeda serta memberikan penilaian. Hal tersebut dipandang sebagai keistimewaan tersendiri karena dapat terjangkau tujuan pokok ilmu hadis, yaitu memilih hadis yang sahih untuk kepentingan hujah dan beramal. C. Jumlah hadis dan kualitas hadis. Al-Imam Abu Musa di dalam menyusun kitab Al-Jami' tidak hanya meriwayatkan yang sahih saja, tetapi juga termasuk hadis yang hasan, gharib, dan mu'lal. Dengan menerangkan kelemahannya, beliau dalam kitabnya memasukkan hampir 50 kitab dan hadisnya berjumlah 3.956 hadis. Di antara kritikan utama dalam kitab Jami' At-Tirmidzi adalah dia menerima al-maslub dan al-kalbi, perawi yang muttaham pemalsu hadis, sehingga derajatnya lebih rendah
dibandingkan Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasai. Al-Imam Abdul Faraj Jauzi mengkritik sebanyak 30 hadis dimasukkan ke dalam Al-Maudu'at, namun disanggah beberapa oleh Jalaluddin Asyuti, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harani, dan Syamsuddin Az-Zahabi juga turut mengkritik Sunan At-Tirmidzi ini. Di antaranya para ulama yang menyarah Jami' At-Tirmidzi adalah Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Abdillah Al-Ishbilah yang lebih dikenal dengan Ibnu Arabi Al-Maliki, yang berjudul Aridatul Ahwadhi fi Syahri Sunani Tirmidzi. Jalaluddin Asyuti juga mensyarah dengan judul Kutul Muqtazi Al-Jami' At-Tirmidzi dan kitab Tuhfatul Ahwazi adalah kitab syarah terbaik yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Imam At-Tirmidzi dalam hal periwayatan hadis, riwayat beliau sangat longgar, terutama terhadap hadis tentang keutamaan amal, bahkan sampai beliau menerima hadis yang mungkar. Tetapi tentu saja tidak dilakukannya terhadap hadis-hadis halal haram. Penilaian para ulama terhadap riwayat Imam At-Tirmidzi adalah seperti kitab fikih yang di dalamnya memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Beliau menyatakan, aku tidak memasukkan di dalam kitabku kecuali hadis sahih yang telah diamalkan oleh sebagian fuqaha, kecuali beberapa hadis saja. Kitab Sunan At-Tirmidzi diakui oleh para jumhur ulama sebagai kitab yang tinggi nilainya, yang besar manfaatnya, serta isinya yang jarang diulang-ulang. Imam At-Tirmidzi sendiri menamakan kitabnya dengan Jami', tetapi jumhur ulama menyebutkannya dengan kitab Sunan dikarenakan kitab tersebut disusun berdasarkan permasalahannya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, orang tidak boleh mengamalkan apa yang telah dinyatakan sahih atau hasan oleh Tirmidzi, dikarenakan Tirmidzi adalah orang yang tidak dikenal dan penilaiannya tidak dapat diterima. Imam At-Tirmidzi juga telah menghasankan suatu hadis yang di dalamnya sanadnya terdapat Kasir bin Abdullah yang dikenal sebagai pendusta. At-Tirmidzi memang telah mentasih hadis tersebut yang di dalamnya terdapat seorang pendusta, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, dan Ibnu Hibban meriwayatkannya melalui sanad lain melalui sahabat. Banyak ditemukan pengakuan kepada Tirmidzi terhadap usahanya mengembangkan hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama pada umumnya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Al-Idris, bahwa Tirmidzi merupakan seorang guru yang memberikan tuntunan terhadap mereka yang belajar ilmu hadis, penulis yang alim dan meyakinkan yang bisa dijadikan contoh dalam hafalan. Hasil optimal yang telah dicapai oleh At-Tirmidzi adalah menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih, menyesuaikan dengan bab fikih dari Thaharah hingga bab-bab lain yang diperlukan. Sunan At-Tirmidzi juga dikenal dengan nama Al-Jami' As-Sahih, yang merupakan sebuah sumber hadis hasan, tetapi jika diteliti lagi malah mengandung hadis-hadis yang sahih, sebagian memenuhi syarat Abu Daud dan An-Nasai. Di samping itu, sebagian hadisnya diikuti penjelasan mengenai cacat hadis apabila memang ada cacatnya menurut At-Tirmidzi. Hadis-hadis yang dimasukkan oleh beliau adalah hadis-hadis yang diamalkan oleh para fuqaha. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ais Juhriyatul. Selanjutnya masuk pada sistematika penulisan. At-Tirmidzi mencantumkan judul di setiap awal bab, kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Kemudian setelah beliau mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Untuk mencapai tujuan tersebut, beliau menggunakan istilah yang tidak biasa dipakai oleh ulama sebelumnya. Beliau juga mencantumkan opini-opini terdahulu para ahli hukum dan imam yang berkaitan dengan berbagai masalah
Dan beliau juga menunjukkan masih ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang berkenaan dengan masalah yang sama atau yang punya hubungan dengannya. Kitab Al-Jami' Al-Sahih sendiri disusun berdasarkan urutan bab fikih dari bab toharoh seterusnya sampai dengan bab akhlak, doa, tafsir, fadha'il, dan lain-lain. Dengan kata lain, At-Tirmizi menulis hadis dengan mengklasifikasi sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Kitab Jami' Al-Sahih ditahqiq dan ditaklik oleh 3 ulama kenamaan pada generasi sekarang, yakni Ahmad Muhammad Syakir sebagai qadhi syar'i, kemudian Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai penulis dan pengarang, dan yang terakhir Ibrahim Adwa Aud sebagai dosen pada Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Secara rinci, sistematika dari kitab Al-Jami' Al-Sahih dijelaskan secara garis besar dapat dilihat dari masing-masing juznya, yaitu pada juz ke-1 dibagi menjadi 2 kitab, yakni bab toharoh dan bab sholat. Dari bab-bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Kemudian juz kedua dibagi menjadi bab sholat sebagai lanjutan dari juz ke-1. Juz kedua ini terdiri dari 156 bab dan 195 hadis. Pada juz pertama dan juz kedua ini ditahqiq dan ditaklik oleh Ahmad Muhammad Syakir. Ahmad Muhammad Syakir membagi juz menjadi abwab yang disamakan dengan kitab oleh pentakik dan pentaklik berikutnya. Dari abwab itu dibagi lagi menjadi semacam sub-abwab, tetapi tidak diberi nama judul, hanya sejumlah hadis yang ada relevansinya dikelompokkan. Kemudian setelah sub-abwab barulah dibagi bab yang diberi judul, sedangkan sub-abwab tidak menggunakan judul. Kemudian selanjutnya juz ketiga ditahqiq dan ditaklik oleh Muhammad Fuad Al-Baqi. Oleh Fuad, juz ketiga ini dibagi menjadi 9 kitab. Kemudian juz keempat ditahqiq dan ditaklik oleh Ibrahim Adwa Aud. Kemudian yang kelima, juz kelima ini terdiri dari 10 pembahasan, ditambah 1 bahasan tentang ilal dan ditahqiq oleh Ibrahim Adwa Aud. Kemudian selanjutnya masuk pada perbandingan kitab Sunan At-Tirmizi dengan kitab yang sejenis. Kitab Sunan sendiri adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih, mulai masalah toharoh, sholat, zakat, dan seterusnya. Dan hanya berisi hadis marfu', yaitu sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya ada beberapa atsar sahabat. Dari kitab-kitab Sunan, yang pertama yaitu dari kitab Sunan Imam An-Nasa'i, yang Imam An-Nasa'i menulis kitab As-Sunan Al-Kubra, mencakup hadis-hadis yang sahih dan hadis bermasalah. Kemudian beliau ringkas dalam kitab As-Sunan As-Sugra yang beliau beri nama Al-Mujtaba. Pada kitab yang kedua ini, beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis yang beliau anggap sahih. Dan kitab yang kedua inilah yang kemudian sering dikenal dengan Sunan An-Nasa'i. Kemudian kitab Sunan selanjutnya yaitu kitab Sunan Abu Dawud yang dalamnya memuat 4.800 hadis. Dari yang aslinya itu 500.000 hadis. Beliau berusaha untuk memilih hadis yang sahih, meskipun terdapat beberapa hadis yang dhaif. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abmandah bahwa Abu Dawud mencantumkan hadis yang sanadnya dhaif jika dalam bab tersebut beliau tidak menjumpai hadis lain, karena hadis dhaif lebih kuat menurut beliau daripada pendapat manusia. Kemudian kitab Sunan selanjutnya yaitu Sunan At-Tirmizi sendiri, yang sebagian ulama menyebutnya dengan Jami' At-Tirmizi. Kitab ini dikenal dengan kitab Jami' karena dalam Sunan At-Tirmizi tidak hanya mengupas bab fikih, tapi juga bab lainnya seperti sirah, adab, tafsir, akidah, fitnah akhir zaman, dan yang lain. Hanya saja mengingat di bagian awal beliau menyusun kitab ini mengikuti kajian fikih dan itu lebih dominan. Dan banyak ulama lebih mengenalnya sebagai kitab Sunan. Dalam kitab Sunan tersebut, Tirmizi mencantumkan hadis sahih, hasan, dan dhaif dengan penjelasan derajat masing-masing hadis.
Kemudian dilanjutkan dengan keterangan sisi doifnya. Beliau juga menjelaskan pendapat para ulama sebagai keterangan tambahan untuk hadis yang beliau bawakan. Kemudian kitab sunan yang terakhir itu dari Ibnu Majah, yang dalam kitabnya mengumpulkan hadis sebanyak 4.341 hadis. Dalam urutan kitab sunan, Sunan Ibnu Majah berada di urutan paling akhir. Dibanding dengan yang lain, Sunan Ibnu Majah paling banyak memuat hadis doif. Seperti yang dikatakan oleh Asyuti, yaitu Ibnu Majah sendiri meriwayatkan hadis dari perawi yang dituduh berdusta, pencuri hadis, dan sebagian hadisnya tidak dikenal kecuali dari jalur perawi bermasalah. Kemudian selanjutnya masuk pada kelebihan dan kekurangan kitab Sunan At-Tirmizi. Dengan melihat pola pikir yang diterapkan oleh At-Tirmizi tersebut, tidak mengherankan jika pada akhirnya At-Tirmizi mempunyai banyak klasifikasi hadis dibandingkan dengan ulama hadis lainnya. Keistimewaan dan keunggulan lain dari kitab Sunan At-Tirmizi dibanding dengan kitab hadis lain adalah adanya pada kitab ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui 3 tingkatan perawi atau biasa disebut dengan hadis sulasi. Salah satu contoh teks hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi melalui 3 tingkatan tokoh, yaitu yang pertama Ismail bin Musa, Umar bin Syakir, dan Anas bin Malik. Hal itu oleh ahli hadis dinilai lebih istimewa kedudukannya dibanding dengan hadis yang mempunyai perawi lebih banyak. Terlepas dari pujian yang disampaikan para ulama, kitab Sunan At-Tirmizi juga mendapat kritikan yang disampaikan berkaitan kandungan hadis pada kitab tersebut. Kritikan tersebut disampaikan diantaranya dari Abu Royyah yang mengatakan bahwa kitab Sunan At-Tirmizi mengandung beberapa hadis yang tidak sahih. Kritikan lain juga disampaikan oleh Muhammad bin Sa'ad al-Maslahab yang mempertanyakan tentang mengapa At-Tirmizi menggunakan jalur sanad yang masih diragukan kejujuran perawi-perawinya, padahal dia mengetahui jalur sanad yang lebih tinggi. Sementara itu, para ulama telah menyimpulkan 4 kelemahan yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yaitu yang pertama, meriwayatkan beberapa hadis yang doif. Kemudian yang kedua, sangat mudah dalam memberikan predikat hadis dengan predikat sahih dan hasan. Kemudian yang ketiga, sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi hadis. Yang keempat, menyebutkan hadis yang gharib atau yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, dan hadis yang tidak kuat dalam permulaan setiap bab dari kitabnya, kemudian mengikuti dengan hadis yang lebih kuat. Nah, terhadap 4 kelemahan tersebut, ulama hadis lain menjelaskan masing-masing dari kelemahan-kelemahan 4 tadi. Dari kelemahan yang pertama, dijelaskan bahwa At-Tirmizi meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif. Karena At-Tirmizi tidak mensyaratkan hadis yang ada di dalam kitabnya itu harus menduduki peringkat sahih, dan hanya mensyaratkan kepada hadis-hadis yang diamalkan dan dijadikan hujah oleh para fuqaha. Meskipun demikian, At-Tirmizi selalu menjelaskan derajat dari setiap hadis yang ada. Kemudian pada kelemahan yang kedua, dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan kualitas hadis merupakan masalah ijtihad, sehingga tidak heran jika Adz-Dzahabi memberikan penilaian bahwa predikat hadis sahih dan hasan yang diterapkan At-Tirmizi adalah dhaif. Dan begitu pula pada kelemahan yang ketiga. Adapun kelemahan yang keempat, dijelaskan bahwa penyebutan hadis yang gharib atau dhaif kemudian diikuti dengan hadis yang sahih dalam setiap bab yang ada dalam kitabnya bukan merupakan cacat yang dapat mengurangi derajat kitab tersebut, tapi dikarenakan At-Tirmizi selalu menjelaskan hadis yang sahih. Bahkan sebaliknya, hal inilah yang dapat menjelaskan keistimewaan At-Tirmizi dan kitabnya. Seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama hadis bahwa kitab Sunan At-Tirmizi menduduki peringkat keempat dari 6 kitab yang dianggap sebagai
kitab hadis yang punya tingkat validitas yang tinggi, di bawah kitab Sunan Abu Dawud. Terdapat faktor yang menyebabkan tingkatan kitab Sunan Tirmizi di bawah kitab Sunan Abu Dawud, yaitu karena dalam kitab Sunan Tirmizi ditemukan 2 periwayat yang diduga melakukan pemalsuan hadis. 2 periwayat tersebut adalah Al-Masbuk dan Al-Kalbi. Meskipun demikian, para ulama juga telah sepakat bahwa kedudukan dari kitab Sunan Tirmizi lebih utama jika dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya selain kutub as-sittah. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.